Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raindra Anggraini. Saya dari kelas AK4505. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi agama Islam. Pertama, apa sih makna agama? Makna agama secara etimologi adalah bahwa agama artinya a tidak dan gama pergi. Jadi agama adalah tidak pergi, tetapi tempat diwarisi secara turun-menurun. Agama adalah teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Agama adalah tuntunan, karena salah satu fungsi agama adalah tuntunan kehidupan manusia. Pengertian agama atau adyen dalam bahasa Arabnya adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Adapun pengertian agama segi istilah dikemukakan sebagai berikut. Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya Dan Masyarakat berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana ilmiah. Agama kerap menimbulkan khayalan yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Harun Nasution mengatakan dapat diberi definisi sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap adanya manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 6. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul pada perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Fungsi-fungsi agama. 1. Sebagai sarana pendidikan, berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan hal-hal yang baik. 2. Sebagai sarana untuk keselamatan, berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhan agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan-kejahatannya. 3. Sebagai jembatan perdamaian dunia, agama selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku baik, saling menghormati dan menyayangi. 4. Sebagai alat untuk sosial, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. 5. Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan. Kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu karena berperan besar. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. 1. Karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi tentang masalah metafisika, dan yang terakhir, memberikan bimbingan rohan bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka. 6. Fungsi agama kepada manusia. Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang diuraikan di bawah. Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia, menjawab berbagai persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia, memberi kebersamaan kepada sesuatu kelompok manusia, dan terakhir memainkan fungsi kawanan sosial. 7. Fungsi sosial agama. Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pengaruh bersifat positif atau pengaruh yang menyatukan, dan pengaruh yang bersifat negatif atau pengaruh yang bersifat destruktif.
8. Fungsi integratif agama. Peranan sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat berarti peran agama dalam menciptakan suatu ikatan bersama. 9. Fungsi disintegratif agama sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat. Sistematika Islam holistik. 1. Hakikat din Islam holistik. Din berasal dari kata dana yadinu dinan yang salah satu artinya adalah peraturan. Bisa juga berarti perjalanan. Jadi din adalah aturan yang mengatur perjalanan hidup manusia di alam hidup ini. 2. Pilar-pilar Islam. Muhammad Syauud menegaskan bahwa Islam terdiri dari akidah dan syariah. Akidah adalah pilar yang pertama. Akidah adalah ikatan yang terpatri di dalam hati. Hasan al-Banna di dalam buku Al-Aqaid menyatakan bahwa akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan dipercaya oleh jiwa. Pilar yang kedua adalah syariah, yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.